Bapak dan Ibu yang terhormat, kembali lagi bersama saya Juwita. Kali ini saya akan melanjutkan materi mengenai Canva. Nah, di Canva ini selain untuk presentation, dari video yang sebelumnya kita sudah menjelaskan bahwa di Canva ini juga bisa untuk presentation, bisa juga untuk desain yang lainnya, di mana banyak sekali template yang bisa kita manfaatkan sehingga kita bisa menghemat waktu untuk masalah desain, tapi tetap bisa menghasilkan karya yang ciamik. Nah, kuncinya itu, kita bisa konsentrasi ke isi konten. Untuk desain, kita bisa menggunakan template bagus yang sudah ada di Canva. Nah, selain untuk presentation, yang sudah dijelaskan di video sebelumnya, juga bisa untuk infografis. Bapak dan Ibu pasti sudah tahu kan apa yang dimaksud dengan infografis. Kalau yang belum tahu, coba kita jelaskan sedikit infografis. Nah, pada umumnya infografis itu adalah sebuah representasi visual informasi, data, ilmu, dan pengetahuan yang ditampilkan secara grafis. Pada umumnya berbentuk seperti ini. Saya coba ambil salah satu contoh ya, yang ini dari Next Advisor. Nah, jadi dia tuh bisa memunculkan informasi-informasi data, tapi nggak boring. Kalau dulu tuh kan kita baca data, angka, tabel, grafik. Nah, kalau yang sekarang tuh andai kata berupa grafik lebih menarik. Nah, ada juga yang ini dari litbang.kemenkes.co.id tentang novel coronavirus. Dia juga menjelaskan gejala-gejala klinisnya nggak cuma menggunakan teks, tapi juga menggunakan ikon-ikon yang ada. Seperti itu. Juga di sini ada visual di mana orang menggunakan masker yang identik sekali dengan wabah corona, seperti itu. Sampai sini mudah-mudahan kebayang ya seperti apa infografis. Nah, di Canva juga kita bisa bikin infografis dengan template yang sudah disediakan dan kita tinggal merubahnya sedikit-sedikit. Seperti biasa, di kolom ajaib ini, dalam tanda kutip ajaib, kita coba cari kata kuncinya yaitu infografik. Nah, ada infografik aja, ada yang education, ada yang untuk charity, atau misalnya kita mau berkegiatan sosial, ada yang untuk bisnis, dan sebagainya. Karena sekarang ini adalah konsentrasinya mengenai media ajar, maka kita pilih education infografik. Tada! Di sini banyak muncul template yang bisa kita manfaatkan dan nanti tinggal kita ubah-ubah sedikit. Oke, misalnya saya mau pilih yang ini dulu. Kita pilih, akan masuk ke kanvas yang baru, di mana template-nya langsung disediakan oleh Canva. Nanti kita tinggal edit misalnya warnanya, atau teksnya, atau jenis fontnya, atau misalnya tentu kontennya kita juga rubah. Oke, dari judul sini kita bisa mulai. EduKids ini kita rubah judulnya misalnya pencegahan, dan yang di sini kita rubah juga. Saya perbesar dulu ya Bapak dan Ibu agar mudah merubahnya. Nah, yang ini kita coba merubah menjadi COVID-19. COVID-19. Ukurannya kita perbesar sesuai dengan kebutuhan. Nah, seperti ini. Oke, judulnya sudah pencegahan COVID-19. Nah, kemudian misalnya saya mau ganti background deh. Kira-kira seperti apa ya? Pilih biru yang di sini, kemudian akan muncul background color warna biru ini, kemudian kita klik dan kita ganti backgroundnya misalnya menjadi Tosca, cukup menarik, atau orange, atau mungkin abu-abu, atau mungkin biru tua. Boleh, disesuaikan saja sesuai dengan desain Bapak dan Ibu semuanya. Nah, setelah itu saya ingin mengganti yang pertama ini, pencegahan COVID-19. Nah, ini saya ganti langkah. Langkahnya adalah seperti ini. Kemudian kita atur panjangnya. Untuk posisinya saya merasa sudah cukup, maka nggak jadi masalah. Nah, di sini saya mau ganti angka 1. Ceritanya ini langkah pertama ya. Dan di sini saya mau tulis
misalnya apa ya, saya lihat dulu gambarnya di upload. Ada gambar, nah ini masker. Nah, di sini saya mau tambahkan informasi. Selalu gunakan masker saat berada di luar rumah atau kerumunan. Misalnya seperti itu. Nah, kemudian ini ada gambarnya. Nah, saya mau rubah ini, yang ini jadi warna, nah yang ini jadi warna merah. Yang lain itu. Nah, kemudian yang biru ini jadi warna biru tua, dan yang oranye ini jadi warna oranye tua. Dan informasinya saya tambahkan karena bisa jadi orang di sekitar Anda membawa virus namun tak bergejala. Nah, untuk ukurannya saya sesuaikan dulu jadi seperti ini. Dan yang di sini adalah masker. Lalu saya masukkan gambar masker, tapi sebelumnya saya mau tambahkan elemen agar bentuk maskernya tuh sesuai. Masukkan elemen, kemudian saya drag and drop gambarnya ke elemen tersebut. Oke, setelah itu atur ukuran maskernya. Ini kan gede banget nih, kita perkecil dan rapihkan. Rapikan sesuai dengan desain dan kebutuhan. Oke, mantap. Nah, selanjutnya yang kedua, misalnya adalah, saya ganti dulu ya, 2. Jika sakit, hubungi dokter. Misalnya seperti itu. Ini contoh ya Bapak dan Ibu, bukan sebagai saran yang 100% benar. Ini saya mengambil contoh bagaimana agar proses editingnya lebih cepat, seperti itu. Akan saya gunakan lagi frame. Saya pilih yang ini. Saya uploadkan gambar. Nah, ukurannya disesuaikan. Kemudian saya simpan di sini, dan yang angka 2 saya geser sedikit ke sini, dan yang gambar orang sakitnya di sini. Jika Anda sakit, isolasikan diri selama 14 hari. Jika gejala menjadi parah, segera hubungi petugas kesehatan. Contohnya seperti ini. Kemudian ukurannya kita atur. Oke, rapihkan lagi sedikit. Sip. Setelah itu, yang ketiga, jagalah kebersihan. Selalu menjaga kebersihan diri dan lingkungan. Setelah itu, seperti biasa saya mau pakai frame. Favorit saya itu frame, karena dia tuh bikin cantik tampilan. Jadi kalau ada gambar-gambar yang bentuknya agak kurang kece, pakai frame dia terbingkai dengan rapi. Oke, setelah itu kita atur lagi ukurannya sesuai dengan kebutuhan. Nah, di sini, oke, scroll lagi ke bawah, dan yang terakhir adalah, oh yang ini sorry, bukan jagalah kebersihan. Yang ini itu selalu makan makanan bergizi.
makanlah makanan bergizi seimbang sesuai kebutuhan tubuh. Ukurannya saya rapikan dulu. Oke, setelah itu yang terakhir adalah jagalah kebersihan. Sini kita kasih angka 4. Selalu jaga kebersihan diri dan keluarga. Lalu masukkan sebuah gambar. Jika tidak ingin menggunakan frame juga nggak jadi masalah. Atur posisinya. Oke, dan yang terakhir, mari bersama lawan corona. Hashtag belajar dari rumah. Nah, misalnya seperti ini. Kemudian kita perkecil dulu. Untuk warnanya bisa kita atur ya Bapak dan Ibu. Untuk yang ini misalnya yang pertama saya ingin menggunakan warna yang lain, misalnya Tosca agar lebih cerah. Setelah itu yang kedua ini saya mau menggunakan warna biru muda. Dan yang ini saya mau menggunakan warna hijau. Tapi kalau kurang cocok mungkin warna kuning lebih cerah ya. Yang kedua ini saya mau ganti warna orange. Oke, sip, mantap. Saya merasa sudah cukup. Nah, sekarang saatnya kita mempublish hasil karya kita. Yang pertama bisa dengan share. Share yang ini seperti biasa kita langsung dapat linknya. Kita bisa copy paste halaman link tersebut, dan link ini bisa kita bagikan ke peserta didik kita, baik melalui WhatsApp, melalui LMS, atau melalui link Facebook dan sebagainya. Ini bisa di-share, jadi nanti saat peserta didik akses, dia langsung mendapatkan infografiknya ini tanpa perlu kita upload atau mereka download dulu. Nah, atau kita bisa juga klik di sini, kemudian simpan sebagai yang kita butuhkan. Apakah sebagai PNG? Tadi kan di contoh yang pertama kita sudah save sebagai PNG ya, hasilnya itu berupa file-file gambar. Kalau kita punya 9 slide, maka hasilnya 9 gambar. Kalau kita punya 1 slide, otomatis hanya 1 gambar. Atau sebagai JPEG juga bisa, hasilnya nanti sama seperti PNG, jumlah gambarnya sesuai dengan jumlah slide kita. Atau bisa jadi PDF juga bisa, atau PDF yang high resolution, jadi bisa di print tuh hasilnya bagus sebagai video ataupun sebagai GIF. Nah, sekarang kita coba dulu yang sebagai PDF. Kita save, kemudian klik download. Canva akan prepare desain kita. Ini kalau tidak perlu kita close aja, dan hasilnya adalah seperti ini. Nah, cepat kan desainnya? Bapak dan Ibu bisa memanfaatkan Canva untuk efektivitas waktu desain, dan kita konsentrasi terhadap konten yang ingin kita sampaikan. Mudah-mudahan informasi ini bermanfaat. Sampai ketemu di video selanjutnya.